Oke, kita mulai market review kita, market update kita ya untuk hari Jumat ini. Untuk hari Jumat ini kita mau lihat indeks dulu ya. Kira-kira minggu depannya akan seperti apa. Kalau lihat dari globalnya tuh harusnya tidak ada masalah untuk indeks kita. Jadi harusnya akan cukup aman untuk sampai Desember. Kemudian the Fed minutes kemarin itu sudah mengatakan bahwa kelihatannya akan ada peluang untuk penurunan suku bunga, malah bukan kenaikan suku bunga. Jadi nanti di Desember kita akan mulai lihat sesuatu yang ya cukup bagus lah ya, cukup menenangkan pasar. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat dari indeks dolarnya juga sudah mulai terus turun ya. Jadi ya keperkasaan dolar itu harusnya udah mulai lewat lah ya. Jadi kalau dia udah mulai lewat, ya moga-moga itu bisa menjadi berita yang cukup bagus untuk perekonomian ke depannya, terutama dalam hal era suku bunga tinggi. Ya, ini yang mau kita lihat. Nah, kemudian ini ya kita udah lihat ya 99,5% mengatakan bahwa tanggal berapa nih itu Fed nanti tanggal 13 Desember itu kemungkinan besar dia akan mempertahankan suku bunga. Ya, ini akan jadi kejutan banget kalau sampai dia menurunkan suku bunga. Akan jadi kejutan, tapi harusnya di Desember mungkin tidak. Oke? Ya, ini. Nah, kemudian indeks untuk minggu depan kalau lihat dari hari ini ada peluang untuk turun ya. Ini nggak tahu ini akan jadi shooting star atau enggak ya. Tapi candle hari ini mengatakan kepada kita bahwa kelihatannya masih akan ada penurunan pada indeks. Ya, jadi ini ya wajar-wajar saja ya karena pergerakan teknikal dari harga ya nggak mungkin langsung jebret gitu kan, naik kan dia pasti akan ada swingnya ya, swing high swing low-nya ya. Kalau lihat dari candle hari ini ya candle hari ini yang terbentuk ya, itu kelihatan banget besok mungkin akan ada retest lagi ke sekitar 6.900-an kah ya, baru habis itu mungkin dia baru akan naik lagi ya. Ini kalau dia ada penurunan, teman-teman itu mungkin menjadi good signs untuk teman-teman kembali lagi untuk mengkoleksi ya. Ada saham-saham yang kira-kira cukup bagus nggak ya untuk kita ambil buat ya. Ini yang kemarin saya bilang ya, periode window dressing, periode teman-teman mau ngejar dividends buat tahun depan ya. Nah, ini adalah waktunya. Ini waktunya. Jadi jangan tunggu dekat-dekat baru kejar ya. Oke. Nah, kemudian kalau teman-teman lihat hari ini sektor apa ya, sektor finance ya, finance itu cukup kinclong ya. Sebenarnya ini sudah di share sama Pak Leo ya, Pak Leo di grup. Kalau ini adalah teknikalnya sektor finance ya. Ini udah di share kan sama Pak Leo. Nggak tahu Pak Leo sempat ngambil nggak sektor finance, apa yang diambil ya. Nah, ini teman-teman udah bisa lihat ya kalau sektor finance itu begini posisinya. Jadi udah tinggal ngebreak ya, tinggal ngebreak. Nah, kalau dia ngebreak itu harusnya akan cukup bagus. Nah, apalagi kita ngelihat ya ada faktor, terutama untuk satu faktor ini, faktor Goto ya. Faktor Goto ini sebenarnya, Goto ini apa sih? Faktor Goto ini kita udah share juga kemarin teman-teman hadir di kelas ya, kita kan udah bicara ya mengenai Goto ya, tapi ini cuma sekilas aja ya. Nah, faktor Goto itu terutama untuk TikTok Shop-nya kita belum tahu apakah TikTok ini akan ngambil si Goto sebagai partner dalam e-commerce-nya. Kita belum tahu ya, tetapi rumor yang beredar cukup kenceng dia akan memilih Tokopedia. Kalau itu benar, nah itu ada efek-efek inilah, efek dominonya lah, efek domino terutama untuk yang berkaitan dengan Tokopedia atau Goto ya. Nah, salah satunya teman-teman bisa lihat kayak Arto. Arto kemarin kan sempat arah ya. Kemarin sempat arah ya. Salah satu faktornya juga kemungkinan besar adalah soal Tokopedia. Jadi kemungkinan besar ada traffic yang mungkin akan bermuara ke sana ya, atau dia mungkin ada faktor lain. Nah, kemudian penggunaan QRIS ya, penggunaan QRIS. Jadi untuk bank-bank digital hari ini BBYB juga ini masih punyanya itu ya, masih ada hubungannya sama Tabao ya. Ya, ini BBYB, terus habis itu Agro juga sempat ya, Agro juga sudah sempat mengalami kenaikan. Tapi kalau dilihat dari teknikal, untuk saham-saham digital yang mungkin yang masih paling bagus itu di Arto ya. Ini malah TikTok Shop semoga malah ke CT Corps ya. Kalau nggak tahu ya, kalau dia ke CT, saham-sahamnya itu rata-rata nggak terlalu liquid ya. Jadi ya paling akhirnya masuk ke mana? Masuk ke Bank Mega ya. Bank Mega, mungkin Bank Mega yang
akan ketarik ya. Nah, CT itu ada afiliasi sama siapa ya? Ada afiliasi sama Bukalapak ya kalau tidak salah ya. Ya. Nah, jadi teman-teman tinggal itulah ya, tinggal dipantau saja. Ya jangan sampai nanti akhirnya kelolosan. Jadi begitu dia ini kan baru namanya rumor ya, baru namanya rumor. Kemudian media itu mengarahkannya ke Tokopedia. Karena ya kalau lihat deh teknikalnya si Goto, itu kan udah turun jauh ya. Nah, tetapi sorry ini buang dulu. Nah, jadi ini cukup sesuai ya, cukup sesuai dengan apa yang kita mau lihat. Jadi dia setelah itu setelah dia ada trading range itu, ada ranging di situ, kemudian dia turun dan dia dengan cepat balik kembali kan. Ya, balik kembali ke dalam range itu. Jadi salah satunya itu adalah ya rumor itu. Rumor mengenai TikTok Shop. Ini juga technical Goto ini juga sudah sempat saya share di grup Tele kan. Ya, nah saya nggak tahu teman-teman sempat lihat itu nggak ya sebelum dia akhirnya naik berapa 12% ya. Nah, salah satu rumornya itu adalah karena si TikTok Shop ini gitu kan. Kenapa? Karena TikTok Shop ini kalau sampai dia partneran sama si Tokopedia atau partneran sama e-commerce manapun lah ya, itu akan menjadi game changer untuk si e-commerce itu. Ya, nah kalau dia partneran sama Shopee ya sudah bubar lah karena nggak ada yang bisa kita tradingkan di situ. Paling yang kita bisa tradingkan kalau sampai dia partneran sama Shopee itu yang Cbank ya, Cbank. Nah, Cbank itu kan cuman kan dia bank kan ya. Ya paling ya cuma akan dikait-kaitin doang, tapi ya efeknya ke si Cbank itu mungkin nggak terlalu ada kan. Ya, jadi ya kita nggak tahu lihat itulah ya. Nah, tetapi yang kalau misalnya seandainya kalau jadi ya ini akan jadi game changer untuk si Tokopedia-nya. Ya, untuk Tokopedia kan kita udah bicara kan ya, Goto itu ada 2 entitas di situ kan, ada Gojek dan ada Tokopedia. Di mana keduanya itu punya jalur sendiri kan. Jadi punya traffic sendiri lah ya. Ada pelanggan-pelanggan setianya mereka gitu ya, ada target-targetnya mereka gitulah ya, kurang lebih ya. Nah, itu yang kita lihat. Jadi kalau seandainya ini benar jadi, itu akan jadi game changer-nya si Tokopedia. Untuk si Goto, terutama ya, untuk Goto. Nah, habis itu, kalau secara teknikal, memang kelihatannya seperti itu. Ya, kelihatannya seperti itu. Kalau teknikalnya ya, Jadi, kalau ngelihat teknikalnya, udah ada persiapan, ya sekelompok orang lah ya. Karena yang bisa menggerakkan Goto dengan likuiditas sebesar itu kan nggak mungkin kita-kita lah ya. Nggak mungkin kayak KETR gitu ya, tiba-tiba kalau misalnya lu orang serbu itu bisa naik. Nah ini kan agak susah, walaupun angkanya ya 94 segala macam. Tapi kalau lihat lot size-nya kan gede-gede ya. Jadi ini pasti ada ada sebuah kekuatan lah dengan dana besar itu, ya akhirnya bisa menggerakkan si Goto dari 56 sekarang ada di 94, itu hampir 100% udah kenaikannya, hampir ya. Jadi pergerakan ini tentu membutuhkan sebuah dana yang cukup besar di sana ya. Oke, nah kita jadi ya artinya kekuatan ini ya kita tinggal lu mau ikut apa enggak gitu kan ya. Nah, beberapa yang negatif juga banyak untuk si Gotonya. Yang negatifnya juga banyak. Ya, salah satunya adalah kalau lu lihat dari faktor fundamentalnya nggak ketahuan lah ya, apa sih yang membuat kita harus ikut si Goto gitu kan. Ya, dari sisi fundamental kita masih belum yakin ya. Tetapi kalau memang lihat dari story ini, seandainya kalau jadi, itu berarti akan jadi game changer. Itu ya. Jadi kalau lu mau ikut si Goto based on technical, itu sebenarnya udah cukup clear lah ya. Technicalnya segala macam ya, setupnya segala macam juga udah cukup clear ya. Kalau lu mau tunggu lagi, bener-bener kita mau lihat dia mengalami breakout, breakthrough atau apapun gitu ya, buy on breakout, buy on apapun gitu ya. Berarti lu akan nunggu di 126 sampai 132. Nah, buat mereka yang agresif ini udah pasti menjadi peluang untuk masuk duluan. Buat mereka yang agresif. Jadi kalau teman-teman masuk di daerah Bapak kemarin itu sekitar 90 atau 80-an gitu ya, itu udah tinggal kita follow the trend aja lah. Jadi siap-siap dengan trailing stop atau dengan stop loss-nya gitu ya. Ya, tetapi ini ingat, itinerary pertama atau perhentian pertama yang akan membuat si Goto ini akan terus naik apa enggak, itu adalah si TikTok Shop-nya sendiri.
Ya kalau lu punya kenalan orang dalam TikTok ya lu silakan lah, lu tinggal hubungin aja ya. Tapi kalau enggak ya kita cuma bisa nebak-nebak dari technical. Ya kalau technicalnya ya cukup ini, cukup membuat kita melihat bahwa pergerakannya cukup bagus dari technical ya. Nah kita mengesampingkan dulu yang lain. Nah kalau lu merasa kayaknya enggak deh untuk si Goto ya, kayaknya gue punya tidak terlalu yakin dengan Goto ya sudah lu jangan ambil. Kita masih banyak kok saham-saham yang lain. Ya, tetapi ini saya hanya mereview aja ya. Oke. Jadi kenapa saya taruh itu di grup tele ya kurang lebih kayak gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau dari sini itu melebar banyak kemana-mana. Ya, melebar banyak banget. Apalagi kalau misalnya sampai Goto itu naik, Goto itu bisa mengalami kenaikan, berarti kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan juga akan naik. Karena kenaikan dari si Goto itu mempengaruhi kenaikan dari si IHSG itu cukup besar. Saya kalau tidak salah itu 0, berapa ya? 0,5 sampai 1% ya untuk si Goto ya. Ya, mengalami kenaikan pada indeks harga saham gabungan ya. Itu satu ya. Kedua, sektor finance itu juga mensupport pergerakan dari indeksnya. Jadi seandainya besok indeks itu koreksi ya, atau hari itu awal-awal minggu itu indeks itu koreksi, nah, ini mungkin udah bisa menjadi ancang-ancang buat teman-teman mau melihat katalis apa nih di sektor finance sama di saham-saham yang punya katalis yang cukup kuat untuk saat ini yang sedang berkembang ya. Salah satunya kalau misalnya teman-teman lihat dari sekarang itu adalah yaitu yang TikTok Shop itu semua akan ditunggu. Karena ini dekat kan, kalau nggak salah Desember udah mulai ada keputusan TikTok Shop ini akan beroperasi apa enggak. Kan dia butuh 2 syarat doang kan untuk beroperasi di Indonesia kan. Pertama punya kantor, kedua punya e-commerce. Berarti ada aplikasi e-commerce ya. Karena sekarang TikTok itu masih dianggap sebagai aplikasi medsos gitulah ya. Dia masih dianggap sebagai aplikasi medsos itu. Jadi kalau dia mau cepat, maka dia harus menggandeng salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Nggak tahu nanti apakah ada breakthrough di mana dia menggandeng banyak sekali e-commerce, siapa tahu gitu kan. Ya, siapa tahu. Jadi ya, walaupun dia menggandeng banyak sekali e-commerce, itu pasti tetap itu akan menjadi game changer untuk e-commerce Indonesia. Ya, kenapa? Karena dari sisi pengguna itu ada 129 juta pengguna di Indonesia sendiri. 129 juta pengguna di Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat itu traffic berapa besar. Ya, untuk kalau misalnya TikTok Shop masuk, kemudian dia berhasil mengajak e-commerce. Nah, e-commerce-nya sendiri akan mendapatkan traffic berapa banyak. Anggaplah kalau misalnya cuma setengahnya lah. Setengahnya itu berarti punya 125 itu berarti hampir sekitar 60-an ya. Ya 60 juta traffic ke dalam e-commerce itu. Ya, lu bayangin kalau misalnya Tokopedia yang diajak, itu udah anggaplah setengahnya aja itu ada 60 juta traffic di sana. 60 juta ini hitungan kemarin kan kita udah hitung detail banget kan ya. Lu dari uang yang beredar itu udah berapa gede? Ya, lu hitung aja sendiri lah. Nah, cuma ini uang itu kan kita belum tahu ya hitungannya bagaimana. Tapi yang pasti dari traffic aja itu akan menaikkan sekali ya e-commerce itu sendiri ya. Kita nggak tahu apakah traffic ini sebenarnya datang dari ya yang memang mereka yang sudah punya akun Tokopedia atau enggak ya. Tapi yang pasti tiba-tiba ada puluhan juta orang yang aktif kembali. Ya, aktif kembali untuk apa? Untuk melakukan pembelian. Gitu. Ya, kalau puluhan juta aja lu kali 1.000 aja udah berapa? Ya, Desember ini kan naik tuh biaya administrasinya dia ya, nggak tahu jadi 1.500 apa kembali jadi 2.000 ya. Nah, lu kalau misalnya 60 juta lu kali 2.000 aja, itu berapa? Ya, lu tinggal kaliin aja lah ya. Nah, itu kalau satu transaksi. Yang kita lihat itu kalau TikTok Shop sedang live, ya itu penjualannya benar-benar besar kok. Apalagi kalau lu lihat yang di China punya, itu benar-benar gila banget. Ya, ini yang sedang diharapkan oleh pasar. Ya, sedang diharapkan oleh pasar. Seandainya kalau jadi, ya udah ini akan terus naik. Itu akan jadi game changer-nya. Ya, mungkin teman-teman bisa kaitkan itu dengan Doit ya, Delta Dunia Makmur. Delta Dunia Makmur kan naik terus tuh ya waktu itu ya, kabar-kabar baik tentang Delta Dunia Makmur mengenai akan diakuisisinya tambang dan lain sebagainya kan dia masih terus naik kan, kita lihat ya sekarang ya.
Doit ya. Nah, teman-teman juga belajar di sini. Ini ya. Ini kan pergerakan dia naik dia. Ya, waktu itu kan katalis positif kan masuk terus tuh ya. Dia mau akuisisi tambang segala macam. Berarti duitnya banyak nih. Ya. Nah, tiba-tiba keluar berita mengatakan bahwa dia gagal mengakuisisi. Ya, gagal mengakuisisi. Terus habis itu langsung rontok. Karena ekspektasi investor, ekspektasi para trader, ya berharap kalau itu jadi diakuisisi, berarti kan ini akan menaikkan pendapatannya mereka kan, pendapatannya si Doit kan. Nah ternyata gagal dieksekusi dan akhirnya ekspektasi itu balikin dia ke ke harga semulanya. Nah ini mungkin juga nanti akan terjadi pada Goto. Jadi ya teman-teman akan antisipasi hal-hal seperti itu. Sekarang mungkin dia ekspektasinya adalah nanti TikTok Shop TikTok itu jadi mengajak si Goto ya. Nah, makanya nanti akan ada pergerakan naik. Ekspektasinya seperti itu. Ya, jadi ini sangat mungkin setup ini akan jadi gagal kalau seandainya ternyata nggak jadi. Ya, ini sangat mungkin akan gagal karena kenaikannya udah habis 100%. Kalau dia naik lagi ya dan ternyata itu gagal, lalu harus expect sesuatu yang buruk akan terjadi di sana. Apalagi kalau teman-teman sudah floating profit di situ ya, lu udah mesti siap dengan trailing stop. Ya, kalau ini kita bahas kenapa? Karena banyak sekali yang nanya. Ada yang sampai nekat udah dibawa. Nah, sekarang dia masih floating nih. Masih floating kan? Nah, apa yang harus dilakukan ya? Salah satunya adalah trailing stop. Lu jangan expect sesuatu yang nanti dia akan balik lagi ke 400. Jangan dulu itu. Yang kita perlu lakukan adalah melindungi ya kalau memang sudah untung ya kita lindungi untungnya. Untungnya kita lindungi ya, berarti naik ya kita jaga juga naik. Jangan ya tetap expect gue kan beli di 55 misalnya atau gue beli di 70 misalnya. Sekarang kan gue udah floating 20%. Ya. Nah, kalau gue udah floating 20% ya tentu gue harus menjaga itu jangan sampai gue nggak dapat 1 sen pun. Ya minimal adalah 10% gitu loh. Ya, jadi ya walaupun ya mungkin teman-teman lihat beritanya kayaknya gede banget ya. Kalau sampai jadi betul teman-teman akan jadi akan ngelihat ini mungkin akan jadi beggar, akan jadi startup ya. Ini mungkin akan seperti itu. Dia akan menjadi game changer, perubahan pada fundamentalnya Goto pasti akan terlihat. Tapi kalau enggak, nah itu kan rontok ya. Ini makanya contoh kasus seperti Delta Dunia Makmur kemarin. Ya, ini jadi teman-teman perlu waspadai. Kemudian yang tren yang sedang menguat saat ini kita juga ngelihat adalah yang mengenai pelabuhan. Ya, mengenai pelabuhan. Memang ada baru-baru ini ya, baru satu ini yang China Merchants yang mengakuisisi port ya, punyanya si punya Adaro ya. Dia mengakuisisi itu. Nah, tapi sebelumnya ada satu pelayaran ya, dia mengincar pelabuhan Patimban. Ya, ini bukan pelayaran yang ini ya, bukan pelayaran yang baru kemarin sore gitu ya. Tetapi ini sudah cukup lama. Ya, sudah cukup lama ya. Tapi kenapa dia mengincar pelabuhan-pelabuhan ya? Kemudian teman-teman juga perlu lihat apakah Pelindo itu kan mengoperasikan banyak sekali pelabuhan-pelabuhan di Indonesia ya. Ini juga berniat untuk melakukan hal yang sama karena ini sebelum Covid itu dia sempat kemungkinan besar akan ada corporate action untuk mengakuisisi pelabuhan. Ya, nah apakah itu akan dilakukan lagi atau enggak? Ya, ini teman-teman jadi tinggal lihat ya, apalagi kalau secara teknikal IPCC itu sebenarnya cakep. IPCC, IPCM kan, ini enggak walaupun dia merger, tetapi tidak disatukan ya IPCC dan IPCM. Nah, teman-teman lihat IPCC ya. Ini kan ini range-nya, kemudian dia udah breakout. Ya udah breakout, kemudian masih di situ-situ aja nih. Nah, ini ya teman-teman juga kita mau lihat kira-kira nanti dia mau ngapain nih. Ya memang yang jelek dari si IPCC itu adalah sorry to say dia punya pemerintah gitu ya. Jadi akan ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang harus diambil ya. Makanya kalau lihat rasionya, ROE-nya ya, itu biasanya agak-agak kecil ya. Ya karena apa ya? Karena manajemennya rata-rata ya hampir boleh dibilang ya harus tunggu keputusan. Kalau ada keputusan gede mungkin nggak bisa ngambil ya dan sebagainya. Tapi ini secara teknikal dia cukup bagus ya, secara teknikal dia cukup bagus ya. Kemudian kalau teman-teman tinggal lihat story-nya lah
ya story-nya akan seperti apa. Tapi yang pasti dia udah mulai mengecil seperti itu ya. Nah, kenapa sampai pelabuhan harus kita pertimbangkan untuk tahun-tahun ke depan ya, pelabuhan ya, terutama ya mungkin nanti teman-teman juga akan lihat kayak Akra kan punya Gresik juga kan ya, namanya apa ya yang di Gresik ya, punya si Akra ya, mungkin nanti kita lihat si Akra ya. Jadi ada beberapa alasan kalau teman-teman lihat dari sisi pelabuhan kenapa cukup diincar oleh konglomerat yang ada ya. Beberapa hari yang kemarin kan ada konglomerat siap yang mana gitu ya, juga mau masuk ke pelabuhan kan. Nah, teman-teman cek ya, kenapa pelabuhan itu penting untuk Indonesia? Kenapa ya? Ini alasannya. Ini mungkin story di balik pelabuhan-pelabuhan itu perlu dimodernisasi, perlu dibesarkan, perlu di akan menjadi sebuah prospek bisnis yang cukup bagus ya. Ini baru analisa saya, teman-teman bisa riset lebih dalam lagi ya. Pertama kita lihat bahwa negara kita adalah negara maritim. Itu dari dulu sebenarnya. Kenapa dari dulu pelabuhan tidak diapa-apakan gitu ya? Kayak Tanjung Priuk ya begitu-gitu aja ya, Pelindo ya. Kita nggak pernah dengar Pelindo itu akhirnya jadi untung atau apa gitu ya. Nggak ya. Nah, tapi yang akhir-akhir ini pelabuhan mulai diperhitungkan, terutama sejak ada gagasan mengenai tol laut. Ya, terutama sejak ada gagasan tol laut. Nah, apakah tol laut itu cukup berhasil? Kita nggak tahu. Ya, datanya saya mencoba untuk korek-korek tuh hampir boleh nggak ada. Tapi mari kita lihat beberapa poin-poin yang sedang terjadi saat ini. Dalam 10 tahun kepemerintahan sejak adanya tol laut, ya kita ngelihat bahwa ada pemerataan pembangunan yang cukup besar. Pemerataan pembangunan yang cukup besar yang tidak dilakukan di pemerintahan sebelumnya. Saya bukan ini ya, tolong digarisbawahi, saya bukan sedang kampanye. Oke, toh Jokowi nggak perlu dipilih lagi kan ke depannya ya. Jadi saya bukan sedang berkampanye apapun. Tapi kita mau lihat ini kenapa mereka itu pada masuk ke dalam pelabuhan. Ya, story-nya aja ya. Politiknya tinggalkan. Oke. Jadi nanti jangan ada komen ya. Ini ternyata gue pilih-pilih nih. Nggak, jangan ya. Oke. Nah, jadi pertama adalah kita ngelihat pembangunan di Sumatera. Oke, itu ada tol ya dari Lampung mau sampai ke Aceh ya. Tapi ya ternyata dari Lampung cuma sampai ke Jambi ya. Jambi ke Pekanbaru itu yang belum tersambung kan. Tetapi ini jelas membuat transportasi yang ada di Sumatera itu jauh lebih lancar dibandingkan dengan dulu. Ya, ini jalan daratnya ya. Jadi Jawa untuk ke Sumatera itu cukup inilah. Artinya kalau lu mau kirim barang terutama untuk ya paket-paket yang melalui darat itu akan jauh lebih cepat. Ya, itu udah jelas ya. Jadi otomatis sudah ada peningkatan pada perekonomian daerah situ lah ya. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ke arah timur. Timur itu kan hampir boleh dibilang tidak ada pembangunan tol ya. Ya, nih kayak misalnya Sulawesi. Ya, Sulawesi mau dibangun jalur kereta api ya, jalur kereta api ternyata cuma baru sampai Makassar sampai mana ya, Panakukang atau apa gitu ya, kereta apinya cuma sampai sana, tapi itu juga menjadi kereta api pertama loh di daerah Sulawesi ya. Koreksi kalau saya salah ya, karena saya nggak ngikutin banget itu situ. Kemudian teman-teman kalau lihat Papua, nah itu utama untuk Papua lah ya. Papua sendiri itu kan ada jalan untuk katanya jalan lingkar Papua. Nggak tahu akhirnya jadinya benar-benar udah melingkar atau udah selesai apa belum. Nah, terus habis itu kita ngelihat ya pembangunan di Papua itu cukup masif. Ini saya boleh katakan cukup masif. Kenapa? Karena itu hampir itu pulau itu hampir boleh tidak pernah disentuh sejak sejak kemerdekaan. Maksudnya ada sentuhan lah, tapi sentuhannya dikit-dikit ya. Padahal pulau Papua itu cukup kaya dengan mineral. Kita lihat Freeport di sana ya. Freeport bagaimana penambangan emas, nikel, tembaga, bauksit segala macam itu cukup besar ya. Dan hasilnya ke negara itu juga cukup besar. Betul nggak? Jadi kalau ajar sekali kalau ada pembangunan di sana. Oke, nah tapi ini apa hubungannya sama pelabuhan? Yang kita lihat itu adalah karena pembangunan ini cukup merata di mana-mana. Otomatis di setiap pulau-pulau yang dibangun itu ada peningkatan pada konsumsi mereka. Benar nggak? Ya, pasti akan ada peningkatan pada konsumsi mereka. Nah, peningkatan pada konsumsi ini berarti apa? Mendesak agar adanya ketersediaan produk. Adanya ketersediaan produk karena ekonominya jalan. Ya, ekonominya muter gitu loh. Ya.
Nah, kayak misalnya Papua, kita tahu lah Papua, berasnya begitu mahalnya, orang bisa beli kan. Kalau lu mau bilang orang kaya, ya sebenarnya Papua itu adalah termasuk orang-orang yang kaya lah. Ya, dia beli beras sekilo itu berapa? Kita beli beras berapa? Ya, itu saja sudah mengeluh kan, mahal kan. Lu coba ke Papua itu berapa? Dulu semen di Papua itu berapa? Itu hampir 1 juta per sak kan? Ya kan? Artinya mereka sangat kaya di sana. Nah, sekarang dengan kondisi sudah ada pembangunan di sana, ya jelas mereka menuntut adanya ketersediaan barang-barang. Benar nggak? Ya, barang-barang mungkin yang dibutuhkan akan jauh lebih banyak. Nah, karena itulah lu nggak mungkin lewat jalan darat. Ke Papua nggak mungkin, ke Sulawesi nggak mungkin darat ya. Ke Sumatera mungkin jalan darat. Tetapi itu tidak efisien. Benar nggak? Tidak efisien, tidak akan mengurangi cost lu. Cost akan jauh lebih efisien apabila pengiriman lu besar dan itu pasti lewat laut. Ya, lewat laut ya. Jadi teman-teman nangkap lah ya alur saya kemana ya. Nah, pengiriman barang ini karena ada saya lupa ngomongin soal Kalimantan ya. Pasti ada yang komplain nanti ya. Nah, Kalimantan juga sama, di situ ada IKN. Ya, di situ ada IKN. Ini berarti akan ada ya diharapkan dari IKN ini nyebar. Ya, nyebar gitu loh. Ya, di tengah itu nyebar ke. Ya, sekarang kan mungkin yang akan terkena efek paling dekat dari IKN itu adalah Samarinda dan Balikpapan kan. Ya, Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara. Ya, itu akan jadi efek yang paling inilah. Ya, moga-moga habis itu nyebar. Itu biasanya kayak gitulah kan. Pasti akan nyebar. Nah, ini yang kita lihat ya, ketersediaan barang itu lebih banyak di mana? Di Pulau Jawa. Pabrik-pabrik yang di Pulau Jawa. Ya, karena itulah mereka butuh konektivitas ya sampai ke daerah-daerah. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kayak semen, kalau dia kirim pakai truk, ya habis kan waktunya. Bukan habis waktunya, nggak efisien juga dalam hal pengiriman dan lain sebagainya. Mereka pasti akan kirim lewat laut. Ya, belum lagi kalau misalnya mineral-mineral dari Papua, dikirim pakai apa? Pasti laut. Pasti laut. Dari dulu juga laut. Ya kan? Tetapi dengan adanya ketersediaan dan interkoneksi pelabuhan-pelabuhan yang udah lebih masif saat ini, itu koneksinya pasti akan jauh lebih baik. Nah, kalau koneksi yang lebih baik, di situ pasti ada bau-bau uangnya kan? Ada bau uangnya nggak? Ya, kapal bersandar berapa jam di situ, duit kan? Ya, bongkar barang ditaruh, itu kan pasti ini kalau ekspor import pasti dia perlu ada gudang penyimpanan sementara. Ya, harusnya mereka juga pasti akan begitulah ya untuk yang lokal-lokal kan. Nah, itu ada uang semua kan di situ. Ya, ada penyewa uang sewa, uang apalah, uang sandar atau uang apalah istilahnya mereka lah. Saya nggak ngeriset sampai ke sana ya. Tapi itu jelas ada bawa uangnya. Makanya mereka masuk. Makanya ada konglomerat masuk. Makanya ada sampai asing masuk di sana. Ya, betul ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah story untuk teman-teman lihat emiten-emiten pelabuhan. Nggak banyak kok. Yang saya lihat itu misalnya contoh kayak IPCC, itu pelabuhan. Itu clear banget itu pelabuhan. Pot, ya udahlah itu udah pelabuhan. Tapi kan dia punya katalis kan sudah berkembang ya. Kita nggak tahu teknikalnya nanti seperti apa. Kemudian teman-teman juga bisa lihat Akra. Akra juga ada pelabuhan ya, terutama yang di daerah Gresik. Ya, Gresik, Akra ada pelabuhannya. Jadi dia bikin kawasan industri sekaligus pelabuhan. Dan kebetulan lagi di kawasan industrinya si Akra itu ada smelternya si Freeport. Ada smelternya si Freeport. Jadi kelihatannya pelabuhan itu ya, ini coba kita lihat ya, pelabuhan namanya JIIPE. Jadi kawasan industri dan pelabuhan terpadu. Itu punya Akra itu. Ya, punya Akra. Akra itu adalah AKR Korporindo. Oke, ya itu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ini teknikalnya si Akra. Oke, ini mana-mana. Oke. Nah, ini teknikalnya si Akra. Udah naik ya. Nah, apakah ini sentimen pelabuhan ini itu bisa kembali menaikkannya? Oke, kalau teman-teman udah lihat teknikalnya kan udah lihat itu agak mengerucut ke bawah. Mengerucut ke ujung kan. Nah, ini udah tinggal lihat ya. Sentimen ini bisa nggak bawa Akra untuk lebih baik?
Ya, apalagi di kawasan industrinya, ya ada beberapa analis mengatakan bahwa kawasan industri untuk 2024 juga masih cukup bagus. Ya, nah ini itu kan baru analisa kan, lu tinggal riset lebih jauh lagi. Ya, jadi nanti kita punya data sendiri, nggak cuman based on kata analis terus ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ya, ini ujungnya ngapain. Ya, kemudian kalau teman-teman lihat dari semuanya, ini kok jadi ini. Ya, semua itu dia udah cukup inilah ya, volume udah cukup mengecil, ini udah di mana? Ya, nih ya. Posisi udah pas banget kan, ya. Nah, ini kita nggak tahu apakah nanti Akra akan menjadi salah satu emiten yang akan dibawa untuk window dressing atau enggak, tapi yang pasti ya teman-teman bisa lihat kawasan industrinya, terus habis itu kerjasamanya sama BP ya, berarti kan untuk distribusi bahan bakar, kemudian pelabuhan ini juga apakah akan jadi sentimen yang men-trigger si Akra untuk naik kembali. Jadi ini posisinya kan seperti reakum, ya ini ada di sekitar resisten, sebentar ya, ini ada di sekitar resisten, ini kan berarti tinggal dia mau ngebreak apa enggak nih, ya. Nah ini ada di sekitar resisten, ya ini apakah akan break apa enggak. Nah kalau dia break berarti ini all time high lagi nih, ya all time high kalau dia break berarti 1600 sekian lah sampai 1700. Ya kalau teman-teman lihat Akra di break sampai ke atas 1700, berarti ini memang ada peluang untuk dia naik lebih tinggi lagi, karena setelah itu kan sky's the limit ya. Benar nggak untuk si Akra? Ya benar ya, itu adalah posisi paling tingginya di 1630 sampai hanya berapa ya, 1000 berapa sih ya, 1600 sampai 1700 lah. Pokoknya teman-teman kalau udah lihat si Akra udah di atas 1700, berarti dia udah all time high lagi. Ya ini cuma salah satu aja ya, salah satu. Lo bisa lihat kayak IPCC itu benar-benar berkaitan dengan pelabuhan. Kalau Akra ini kan memang dia masih punya beberapa ini ya, beberapa bidang ini ya, bidang usaha yang lain. Kalau IPCC itu benar-benar di pelabuhan. Ya, ini yang kita kaitan ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, mungkin untuk minggu depan ya TikTok Shop teman-teman tinggal lihat seperti apa sektor finance ya, mungkin di bagian ini ya yang bank-bank digital mungkin akan ada efek ya. Terus habis itu untuk pelabuhan ya teman-teman bisa cek ya. Kedepannya juga mungkin kalau pelabuhan sampai ada sentimen cukup bagus, apakah dia sampai akan menyentil si kapal-kapal, emiten-emiten kapal ya, tinggal cek aja nih apakah nanti mungkin kayak LP akan mulai kembali itu ya, kembali bergerak, TPMA dan sebagainya, apakah mereka akan mulai bergerak juga, apakah akan dapat bagian gitu ya di dalam usaha untuk ini penyaluran tol laut dan sebagainya kan, barang-barang dan seterusnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini saya mau mengupdate itu aja. Jadi selebihnya silakan analisa sendiri. Baik teman-teman ya, kurang lebih begitu ya teman-teman untuk hari ini ya. Semoga bermanfaat ya, tinggal dianalisa ulang ya, jangan telan mentah-mentah. Pokoknya itu ya. Kita berharap window dressing-nya cukup aman, cukup baik ya. Dan semoga juga apa yang menjadi portofolionya kita itu bisa berhasil mencapai tujuannya kita juga lah ya. Ya, moga-moga nggak usah gede-gede. Intinya itu nggak usah gede-gede. Yang penting konsisten. Misalnya lu cuma mau 30 ya, 25, 30. Ya udah konsistennya setiap tahun bertumbuh begitu. Ya ingat rumus 72 kan? Kita nggak butuh kok. Kita nggak butuh setiap tahun harus dikejar 100% portofolio harus tumbuh. Ya itu namanya lu memaksa diri gitu ya, untuk sesuatu yang tidak realistis. Apalagi market kayak gini. Ya 2024 juga kita masih gelap banget kan? Ya apakah akan dilanjutkan, apakah akan terjadi perubahan. Kalau terjadi perubahan ya lu mau ngarapin 100% gimana caranya ya, tapi mungkin saja ya, mungkin juga tiarap 5 tahun ya, bisa aja kan itu ya. Jadi ya intinya adalah semua itu proses ya, lu tinggal disiplin dengan metodenya, lu tinggal disiplin dengan apa yang sudah lu kerjakan ya, yang sudah benar-benar menghasilkan, kemudian lu tinggal konsisten ya, disiplin, konsisten, komit aja ya, konsis aja ke situ, porto bertumbuh ya, dan pertumbuhannya realistis gitu aja, target pertumbuhan lu realistis gitu, jangan mencapai sesuatu yang tidak realistis. Lu newbie
Lu ngarapin, oh setiap tahun 100% ya. Ya, realistis nggak buat lu? Gitu ya. Saya aja nggak berani segitu. Ya, saya cuman 20, 30 itu udah cukup buat saya. Ya, saya nggak mau tahu gede-gede banget. Ya, daripada nanti nggak capai, sakit hati, kecewa kan. Jadi kayak gimana? Lu harus kayak siang malam kejar terus kayak gitu. Ya, yang penting realistis udah. Itu udah konsisten begitu udah. Itu 20-30%, apalagi lu kalau misalnya uang apa dananya tambah gede tambah gede tambah gede, lu 20-30% udah lebih dari cukup kok. Ya, oke? Thank you semuanya. Untuk yang kelas besok jangan lupa lo ya jam 8 ya. Jadi tolong jangan lupa bangun ya. Itu akan jadi kelas terakhir untuk Sabtu. Jadi setelah itu nggak usah bangun pagi lagi ya. Oke? Ya, sampai besok ya teman-teman ya. Sampai ketemu lagi untuk hari Senin mendatang untuk kelas besok jangan lupa. Oke? Thank you semuanya. Saya izin pamit. God bless.